Hari ini gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah diberikan oleh teman-teman di kolom komentar, dan gue akan berusaha membahas dan menjawab satu persatu. Daerah tertentu pasca panen menggunakan wash. Oi, Aldi. Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Hari ini gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah diberikan oleh teman-teman di kolom komentar, dan gue akan berusaha membahas dan menjawab satu persatu sesuai dengan kemampuan gue. Jika ada yang kurang-kurang, mohon maaf, tapi ya gue akan berusaha menjawab sesuai dengan apa yang gue tahu. Oke? Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Nuruddin Asar, Nuruddin ASHR. Keren ilmunya nih. Pertanyaannya Bang John, flow rate besar dan flow rate kecil itu cara taunya gimana? Angkanya berapa? Ini pertanyaan di resep kopi filter manis tanpa gula menggunakan V60. Jadi flow rate besar dan flow rate kecil itu cara taunya gimana? Cara taunya adalah ya kita lihat sendiri. Nih gue tunjukin dah. Flow rate itu apa sih? Ini adalah flow rate nih. Air yang mengalir ini adalah flow rate. Flow aliran, rate kecepatan. Jadi kecepatan air yang mengalir. Sekarang bagaimana cara kita tahu air ini kencang atau enggak? Ya dari gerakan yang kita lakukan. Kalau misal kayak gini kan gede nih. Ini flow rate-nya besar berarti. Kalau misalnya gue buat kayak gini, berarti kan flow rate-nya kecil. Ya enggak? Kalau gue bilang, ini pakai agitasi yang kecil. Ini kecil nih. Ya kan? Tapi kalau gue bilang, pakai agitasi yang benar. Kita tinggal gedein airnya, flow rate-nya gede. Nah, itu cara ngebedainnya. Jadi, gimana cara tahunya angkanya berapa? Dari gua sih gua nggak tahu ya angkanya berapa, kecepatannya berapa, karena kita nggak punya alat buat mengukur flow rate-nya dari si ujung kettlenya ini. Tapi kita bisa lihat dan kita bisa adjustment dari gerakan sendiri. Misalnya ini kecil, kalau gede tinggal kita buat gede, kayak gitu. Dan buat menyambung pertanyaan itu, kalau teman-teman punya scale Akaya yang baru, ya di scale Akaya yang baru ada fitur yang bisa memperlihatkan kalau apakah flow rate kita itu kencang atau enggak. Jadi kalau flow rate-nya kecil, dia ada kayak titik gitu. Jadi kalau kecil dia kayak kecil, jadi nggak semua lampunya hidup. Tapi kalau kencang dia kayak semua lampunya hidup. Nah itu. Terus ada juga scale Akira Koki, dan di scale itu tuh ada meterannya di mana dia bisa tahu flow rate yang kita kasih kencang atau enggak itu ada. Nah itu bisa dilihat dari scale. Kalau punya scale-nya canggih. Tapi kalau misalnya nggak punya scale tersebut, dan nggak harus beli sih, ya bisa pakai lihat aja dari aliran airnya yang kita tuangin dari kettle sih. Ya kira-kira gitu. Semoga menjawab. Kemudian masih dari video resep kopi filter manis tanpa gula. Pertanyaannya dari Michael Andrean Ludi 5974. Bang John, suhu roastingnya di suhu berapa supaya dapat profil medium tapi untuk filter? Jadi berdasarkan data roasternya kita, average first crack kita ada di 186 derajat sampai ya average-nya 185 sampai 187 derajat. Jadi tergantung kopinya, tapi biasanya di mesin kita Froco crack-nya selalu antara 185 sampai 187 derajat. Nah, kita untuk profil filternya kita selalu punya target temperatur itu biasanya 3 sampai 4 derajat dari crack. Jadi misalnya kita crack di 186 derajat, biasanya kita akan selesaikan itu di 3 derajat dari target temperatur kita, 3 derajat dari crack, 3 sampai 4 sampai 5. Jadi tergantung kopinya. Oke. Jadi biasanya range selesai kopi kita itu di 190 derajat, 191 derajat, range segituan lah. Nah, dan profil kita itu adalah light medium. Mungkin kalau misalnya kita mau jadiin ini profil masuk ke medium untuk filter, kita akan tambahin lagi sekitar 2 derajat. Jadi mungkin akan sekitar 7 derajat dari crack. Oke, jadi mungkin ketika kita crack di 185 derajat, target temperatur kita untuk roastingan medium berarti akan sekitar 192 sampai atau 193 derajat Celcius. Tapi setiap mesin punya temperatur crack yang berbeda. Setiap mesin punya style mesin yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa disamain antara mesin A dengan mesin B, brand A dengan brand C. Jadi nggak bisa disamain. Jadi kalau mau nanya di kita, ya kira-kira segitu. Jadi kalau di kalian mesti coba sendiri dan kalian mesti cupping sih. Kayak, oh ini medium kita segini nih, misalnya.
Atau misalnya kalau kalian punya alat yang lebih advance, kalian bisa beli alat buat ukur aktron. Jadi kalian bisa lihat di situ berdasarkan angka aktronnya itu ada di mana. Tapi kalau di kita ya kira-kira segitu. Oke. Jadi profile kita biasanya tuh sekitar 3, 4, 5 derajat dari crack ya target temperaturnya. Tapi balik lagi itu tergantung kopinya masing-masing dan balik lagi tergantung mesinnya masing-masing. Jadi kalau misalnya profilnya medium, kita mungkin sekitar 6 sampai 7 derajat atau mungkin 8 derajat dari first cracknya kita. Oke. Next question. Di video ini cara membedakan kopi proses natural dan wash. Dari SD Achan 4354. Maaf Bang John mau tanya, bright itu acidity-nya tinggi atau low ya? Bright itu acidity-nya lebih tinggi. Oke. Bright itu acidity-nya lebih tinggi. Pertanyaannya sebenarnya bright itu acidity-nya tinggi atau low itu masuknya ke intensitas. Jadi kopinya bright. Intensitasnya apa nih? Intensitasnya medium, medium low, low, medium high, high. Oke. Nah, soalnya pernah baca dulu kalau acidity-nya tinggi itu bright. Kalau low itu tangy ya. Tapi itu udah lama sih, istilah yang benarnya itu apa Bang penyebutannya. Barangkali bikin video tentang istilah kopi kayaknya seru juga nih ya. Memang di specialty coffee kita kadang merefer acidity itu sebagai brightness. Jadi kita misal gue ngomong, kopi ini bright banget nih. The brightness of this coffee has medium intensity atau medium high intensity gitu. Atau misalnya kalau gue nyebut ya kopi ini nih acidity-nya low, gue bakal ngomong the acidity of this coffee when it's hot is medium to low intensity gitu. Tapi emang di refernya sebagai bright, kecerahan kalau di Indonesia. Tapi kayak nggak nyambung gitu ya. Cuma ya gue dulu awalnya berpikir bright ini apa? Lu ngukur TV apa ngatur brightness? Tapi ternyata ya itu emang di refer untuk acidity. Ya nanti kita akan coba buat video tentang istilah-istilah kopi ya menarik sih. Thank you. Pertanyaan selanjutnya masih di resep kopi filter manis tanpa gula menggunakan V60. Yoga Suryat Maja 8168. Bang izin tanya, jeda waktu itu kan 30 second per pour. Tapi lebih dari 30 second air belum turun semua atau kopi masih ada airnya gimana? Kalau di gua sih airnya udah turun semua ya per 30 detik. Yang artinya kalau misalnya kopi air lu masih belum surut, masih ngegenang, itu berarti tingkat kekasarannya kopi lu gilingannya terlalu halus. Jadi lu harus kasarin kopi lu sampai ketemu ketika lu tuang airnya agak surut. Nggak perlu sampai surut banget, tapi ada surut lah. Ketika lu lanjut lagi ke puringan kedua, surut lagi, ketiga surut lagi per 30 detik. Kalau dia nggak surut, berarti dia masih lebih halus. Jadi kasarin sampai ketemu airnya surut. Oke? Masih di video yang sama, resep kopi filter manis. Maulana Sirudin 5062. Bisa dicoba ini. Baru aja beli Fugol Ijen CM Natural. Minta tanggapannya juga tentang metode 4/6 Tetsuka Suya yang juga bisa adjust sweetness dari kopi. Perasaan kita udah pernah buat video 4-4-6 metodenya punya Tetsu ya dulu. Jadi teman-teman bisa langsung lihat di video yang ini, video yang sebelumnya. Coba kalian lihat di situ. Tanggapan gue sih resep Tetsu oke juga gitu. Jadi nggak ada yang lebih benar, nggak ada yang lebih salah di manual brew. Semuanya benar, tergantung variabelnya masing-masing dan siapa peminumnya, balik lagi ke selera masing-masing. Jadi apakah resep Tetsu oke? Resep Tetsu oke banget dan kalian bisa lihat gue udah buat videonya di video yang sebelumnya. Jangan lupa ditonton, oke? Kemudian di video ini cara membedakan wash dan natural. Ernest Nielsen nanya Bang, kalau misalkan daerah tertentu pasca panen menggunakan wash, contoh full wash dari Papua Wamena, terus metodenya diubah menjadi natural. Kalau konteksnya seperti ini, kopinya full wash, mereka biasa proses dengan proses full wash. Tiba-tiba kopi dari daerah tersebut pengen diganti jadi proses natural, bisa banget, nggak ada yang nggak bisa. Bahkan mereka bisa ciptain proses wash barengan sama proses natural, itu bisa banget. Tapi apakah misalnya kopinya udah diproses full wash nih, tiba-tiba di switch jadi natural? Nggak bisa. Karena dari awal proses wash saja udah metode wash, bukan natural. Kecuali kopinya dibuat natural, terus dijadiin wash. Nggak bisa juga, karena udah jadi natural, nggak mungkin jadi wash gitu. Jadi, ya kalau konteksnya daerah itu biasa buat full wash.
terus mau diubah jadi natural, mereka proses jadi natural, bisa nggak? Ya bisa banget. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah itu tiba-tiba lagi proses full off nih, terus dijadi natural di tengah jalan fermentasi metodenya lagi jalan sih nggak bisa. Oke? Kira-kira begitu. Ini di video perbedaan paper filter coklat dan putih untuk nyeduh V61. Ini udah lama banget nih. Bang, kalau merek paper filter seberapa jauh pengaruhnya terhadap hasil suduhan? Oi, Aldi. Ya, cobalah Aldi. Minum air ya. Yang satu mereknya A, yang satu mereknya B. Beda nggak rasanya? Itu aja beda. Atau misalnya kita minum air soda. Jangan air soda lah, nasi goreng aja. Lu pergi ke Mamang A sama Mamang B, itu aja rasanya beda gitu. Apalagi brand filternya beda, pasti hasilnya beda. Seberapa jauh terhadap hasil suduhan, bisa jauh banget, bisa biasa aja. Jadi kita pernah menemukan dengan paper filter A, kita compare dengan paper filter B, kita compare dengan paper filter C, itu semua memberikan hasil yang beda-beda. Jadi bisa ada sebuah kejomplangan antara filter A sama filter B, karena memang bahan material kertasnya berbeda, pori-pori yang membentuk yang ada terdapat di dalam lapisan kertas tersebut juga berbeda. Jadi itu pasti membedakan semuanya. Jadi apapun yang berbeda di dalam ketika kita mengeksekusi manual brew kita atau filter kopi kita, ada satu variabel aja yang berbeda, itu rasanya pasti berbeda. Dan paper filter juga sama, itu akan menyebabkan perbedaan yang signifikan. Pertanyaan selanjutnya, cara mudah buat kopi tubruk. Christophorus Anandi A. Suliset 3736. Untuk dasar pembuatan kopi tubruk, apa memang mirip dengan French press? Sebenarnya sama-sama aja ya. Kan kopi tubruk cuma direndam, French press juga direndam. Sifatnya kan sama-sama immersion. Jadi sebenarnya secara dasar memang sama aja, nggak ada perbedaan. Bedanya French press rasanya lebih bersih. Kenapa? Karena ada plungernya. Bisa ditekan, ampasnya tetap di bawah, yang dituang ke dalam gelas, nggak ada ampasnya. Sedangkan kopi tubruk, ampasnya kita mesti buang dikit, dan kita minumnya nggak lebih bersih gitu. Dan pas lagi minum, itu masih nempel-nempel tuh bubuk-bubuk kopi ya, karena lu minum tubruk. Kalau French press lebih clean. Jadi ya kalau lu mau minum kopi tubruk dengan rasa yang lebih clean, lu belilah French press. Tapi kalau lu mau lu minumlah kopi tubruk. Oke? Pertanyaan selanjutnya. Ini cara membedakan kopi proses natural dan wash. Haryanto.channel. Info dong bang, kopi proses apa yang paling enak untuk metode seduh V60? Terima kasih. Semua proses yang dirilis oleh Fugol tuh pasti enak. Jadi cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang, ada kopi dari Fugol Coffee Roaster, semuanya enak. Tapi sisanya proses apapun bisa enak bang. Jadi Bang Haryanto jangan pusing, apapun kopinya, Bang Haryanto bisa seduh pakai V60 dan semuanya bisa enak. Nggak ada satu jenis kopi yang paling khusus yang bisa diseduh dengan V60 yang hasilnya jadi nggak enak. Semua balik lagi ke selera masing-masing dan variabel seduh yang kita pakai. Oke? Dan ini pertanyaan terakhir. Battle Dripper Imersi, Hario Switch versus Clever Dripper, mana yang titik-titik-titik? Dari Kuki Dana Atmaja 1490. Apakah tujuan pakai switch atau Clever Dripper mau mengejar metode tubruk tanpa bubuk kopi di kelas? Mungkin kalau kita pikir pakai logikanya kayak gitu, kita bisa bilang masuk ya, karena balik lagi, switch dan clever adalah metode immersion. Ya, switch dan clever adalah metode immersion. Tubruk juga adalah metode immersion. Kalau kita mau ngomongin secara kasar, memang benar, metode tubruk tanpa bubuk di kelas, karena setelah diimersi, kopinya disaring. Perbedaan utamanya adalah pakai switch dan clever dripper, mereka pakai paper filter buat penyaringnya. Otomatis akan ada di tahap tertentu kopi tersebut berhenti terekstraksi. Makin lama kopi terendam dalam air, makin tinggi tingkat ekstraksinya. Makin lama kopi tubruk direndam, makin tinggi tingkat ekstraksinya. Oke? Nah, adanya switch dan clever akan memotong atau menyelesaikan waktu ekstraksi tersebut sehingga mungkin rasanya lebih clean daripada tubruk. Ya, jadi nggak di-brew terus-menerus di dalam air. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin ngejar metode tubruk tanpa bubuk kopi di gelas, bisa juga. Bisa juga tanpa harus pakai switch dan clever. Bisa metodenya kayak gini. Ditubruk, habis itu disaring aja ke dalam V60 pakai paper filter. Kan sama aja, iya nggak? Jadi, ya
Karena terlihat sama karena memang metodenya imersi, tapi rasa yang dihasilkan sih pasti berbeda sih. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Oke, great people. Sekian. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin dari beberapa pertanyaan ini ada yang cukup menarik dan kita bisa jadikan konten selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah rajin bertanya. Kalau kalian nggak rajin bertanya, kalian sesat di jalan. Kalau kalian sesat di jalan, kalian nggak bisa ketemu Fugol Coffee Roaster. Jadi jangan sesat. Cek maps kalian, samperin Fugol Coffee Roaster di Tokopedia dan Shopee, beli kopi kita. Oke? Thank you, great people. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.